Astaga, apa yang terjadi? Hanya dengan sepeda tua pria ini bisa mendapatkan cewek secantik itu? Apa pria itu orang kaya? Atau pura-pura miskin saja? Kalau tidak, kenapa bisa ada wanita cantik yang mau naik sepedanya? Kalaupun mereka ingin naik sepeda, seharusnya mereka naik sepeda baru. Bukan naik sepeda jelek itu. William, aku mau bicara denganmu. Ketika Nona Nial menghadang mereka, mereka pun seperti tidak peduli dan terus melanjutkan perjalanan. Hari ini aku datang untuk meminta maaf. Aku tidak pantas mendapatkannya. Keluarga Nial berada di luar jangkauanku. Aku sudah minta maaf, kau mau apa lagi? Aku belum pernah bertemu dengan pria pendendam dan tidak tahu malu seperti ini. Hah, benar-benar memalukan kaum pria. Sebenarnya apa sih maumu? Aku ingin kau pergi dari sini. Sudah selesai? Kalau sudah, pergilah. Jangan menghalangi jalan. Aku harus bagaimana biar kau mau memaafkanku? Apa ini sangat penting? Apakah ini layak bagimu? Apa tujuanmu? Wanita sialan, bagaimanapun juga aku nggak mau punya urusan dengan keluarga Nial. Apakah kau mengerti? Brengsek, apakah kau masih pria? Kenapa kesabaranmu begitu terbatas? Hah? Siapa bilang pria harus berlapang dada? Kau harus memaafkan aku hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Baiklah, aku maafkan. Sekarang pergilah. Sekarang kau ikut aku, kakekku ingin menemuimu. Lepaskan aku, jangan tarik-tarik. Aku nggak tertarik dengan orang sepertimu. Seketika Nona Nial pun menampar William. Jika kau menghinaku lagi, jangan salahkan aku jika nggak sopan padamu. Jika kau berani menyentuhku lagi, jangan salahkan aku jika nggak sopan padamu. Kalian berdua tenanglah. Mari kita bicarakan baik-baik. Tidak ada yang ingin ku bicarakan padanya. Ayo, Katie, kita pergi. Bisakah kau untuk memaafkanku? Wanita sialan. Apakah kau masih manusia? Kenapa kau tidak tahu malu? Sudah kubilang, jika kau menghinaku lagi, aku nggak akan sopan padamu. Hei, berani sekali kau memukulnya. Kau pikir kau siapa? Sudah ku katakan tadi, jika kau memukulku, aku juga tidak akan sopan padamu. Dikarenakan William sudah geram, William pun menggunakan obat herbalnya untuk melumpuhkan Nona Nial. Sialan, apa yang kau lakukan padaku? Wanita sialan, apa menurutmu aku akan sopan karena kau dari keluarga Nial? Kau mau apa? Hei, lepaskan aku! Karena terlalu bising, William pun memukul bokong Nona Nial, dan dia pun membawa dan menjatuhkan Nona Nial ke tong sampah. Sedangkan Nona Katie terus melihat William dengan rasa bingung. Yorda, lepaskan aku sekarang. Nona Katie pun masih saja melihati William dengan serius. Kenapa dari tadi kau melihatiku seperti itu? Apakah aku keterlaluan? Bagus sekali. Kau emang harus agak kejam terhadap wanita. Apa yang wanita ini bicarakan? Harus kejam terhadap wanita? Apa aku juga harus kejam terhadap pria? Oh iya, kau mengabaikannya begitu saja? Tenang saja, dia tidak akan mati. Paling hanya pingsan karena bau yang menyengat itu. Hehehe, kau benar-benar jahat. Padahal dia seorang wanita cantik. Apa? Cantik? Aku kok nggak merasakannya ya? Bahkan bagiku dia nggak secantik dirimu. Seketika, Nona Katie pun baper. Sin pun berpindah ke dalam rumah keluarga Nial. Dan terlihatlah Nona Nial yang sedang membersihkan dirinya. Hah, akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Hehehe, anak itu menarik. Kakek, aku cucumu. Kenapa kau malah membelanya? Bocah, cara penangananmu salah. Kakek harus menegur Mumu untuk ini. Dia pernah membantu keluarga Nial. Apakah kau tidak menyadarinya? Hah, menyadari apa? Yang ku tahu si Genit itu sangat keterlaluan. Apa kau nggak pernah memikirkan masalah ini? Satu hal, nampaknya tangan yang aku lukai tidak mengalami luka yang cukup serius. Sekarang kau mengerti mengapa aku nggak membiarkanmu untuk menanganinya, kan? Jika kita bisa bekerja sama dengannya, obatnya bisa sangat berguna di angkatan militer. Jangan ganggu dia untuk beberapa hari ini. Nanti aku yang akan menemuinya sendiri. Sin pun berpindah ke William. Selama 3 hari berturut-turut, William sangat sibuk. William mengelola berbagai jenis ramuan, dan dia baru selesai mengerjakannya di hari ketiga. Sedangkan Katie juga sangat sibuk di bawah perintah William. Dia disuruh membeli sejumlah barang dan membawanya pulang. Barang yang paling banyak dibeli adalah air murni. Dalam 3 hari terakhir, Nona Katie sering bertanya kepadanya, apa yang mau dia lakukannya. Namun William selalu memberitahu Katie bahwa ini hal yang rahasia. Katie, buka mulutmu dan telanlah ini. Benda apa itu? Racun.
Walaupun William bilang itu racun, Nona Keti pun tetap memakannya. Apa kau nggak takut kalau ini beneran racun? Hah, apa untungnya kau meracuniku? Apakah kau tidak takut kalau ini obat perangsang? Apakah kau ingin meniduriku? Tentu saja, pria mana yang gak mau tidur dengan wanita secantik dirimu? Nona Keti pun seketika terdiam. Nanti tubuhmu mungkin akan terlihat kotor, tapi kau jangan khawatir, itu hal yang wajar. Yang kotor itu kamu, aku sudah mandi dan harum. Kalau tidak percaya kau cium saja. Brengsek, kenapa kau benar mencium? Kan kau yang memintaku. Dan William pun menyiapkan air untuk membersihkan tubuh Nona Keti. Kenapa kau melakukan ini? Apa manfaatnya? Nanti akan ada beberapa kotoran yang akan keluar dari tubuhmu. Pertama gunakan air ledeng. Untuk membersihkannya, setelah bersih, masuklah ke dalam tong ini dan berendam selama setengah jam. Kenapa? Jangan tanya dulu, nanti kau akan tahu. Ini sebagai balasan karena kau telah memeliharaku, aku akan memberimu hadiah besar. Tubuh Nona Keti pun mengeluarkan kotoran. Astaga, kenapa tubuhku mengeluarkan kotoran? Hah, kekuatanku masih ada, tapi sepertinya efek obatnya kurang dan lambat, tidak seperti perkiraanku. Nanti aku akan coba menanam beberapa herbal sendiri. Herbal yang tidak ditanam dengan baik selalu memiliki efek yang lemah. Pergilah mandi dan ingat jangan menggunakan sabun. Sekalian bawa beberapa botol air mineral, minumlah lebih banyak air. Mandilah dengan santai, tidak perlu buru-buru. Aku nggak akan memaksa masuk ke kamar mandi. Jangan ganggu aku. Hah, kenapa kotor sekali? Ya mulia, jangan khawatir. Itu adalah racun yang ada di dalam tubuhmu. Lebih baik keluarkan mereka semua. Apa akan terjadi sesuatu? Aku nggak tahu apakah aku boleh masuk dan melihat. Jangan harap. Huf, wanita zaman sekarang sangat susah untuk ditipu. William pun duduk santai untuk menunggu. Namun dia melihat bayangan dari Nona Keti. Haduh, sepertinya situasi tidak berjalan dengan baik. Jika terus begini, bagaimana kalau aku sampai jatuh cinta pada tunanganmu? Tapi dia bukan tunanganmu lagi. Seharusnya kau nggak keberatan kalau dia bersamaku. Lebih baik berikan padaku daripada harus sama orang lain. Hah, aku harap kau menjawab iya. Sudah 40 menit, kenapa kau belum selesai mandi? Karena terkejut melihat dirinya sendiri, Nona Keti pun menjerit, dan William pun langsung bergegas membuka pintu. Ada apa? Apa yang terjadi? Wah, ternyata ramuan yang diberi William adalah untuk mempercantik kulit Nona Keti, dan seperti kelihatannya, penyumbat hidup William pun terdorong oleh mimisnya William. Wah, ini tidak mungkin. Kulitku berubah drastis, putih dan halus seperti kulit anak kecil. Sebelumnya kau sudah cukup cantik, tapi sekarang kau cantik seperti Dewi. Ini pertama kalinya aku membuat pil pincai. Tak kusangka, hasilnya begitu mengerikan. Keti jadi menakjubkan dan mempesona. Hihihi, apakah aku cantik? Nona Keti pun mendekati William dan menciumnya, lalu dia pun mengucapkan terima kasih. Dan seketika William pun terkesima. Ayo keluar, aku akan meneraktirmu makan enak. Saat mereka keluar dari rumah, ternyata di luar sudah ada Kak Ray. Dan seketika, Kak Ray pun terkesima melihat keadaan Nona Keti yang makin cantik dari sebelumnya. Kak Ray, kau mau bicara apa? Besok adalah hari ulang tahun kakekku, kau datang ya. Keesokan harinya pun tiba. Nona Keti pun datang ke ulang tahun kakeknya Kak Ray dengan ditemani oleh William. Kau yakin tidak mau masuk? Aku bisa bilang kalau kau adalah temanku. Sudahlah, jangan membuat masalah. Jika aku ikut masuk, Ray pasti akan membunuhku. Kau jangan khawatir, hadiah yang kita berikan pasti yang terbaik. Tapi, Masuklah dengan tenang, aku menunggumu di sini. Keti pun masuk dan langsung bertemu dengan Kak Ray. Hei, apakah kau gugup? Aku juga gugup karena hari ini sangat berarti bagiku. Dan kelihatannya keluarga Yorda pun juga sudah ada di pesta itu. Hah, sejak kapan Keti menjadi cantik seperti itu? Aku akan perlakukan dia dengan baik dan hindari konflik yang tidak perlu. Wah, beruntung kali hidupnya. Sampai-sampai bisa disukai oleh Ray. Bagaimana urusanmu dengan Yuli? Ada kemajuan atau tidak? Ayah, aku nggak percaya diri. Acara pun dimulai, dan terlihatlah Kak Ray sedang mengucapkan selamat pada kakeknya. Kakek, semoga panjang umur dan kebahagiaan selalu menyertaimu. Bangunlah, kudengar kau membawa pacarmu ke sini. Mana dia? Kakek, ini Katie Karsel, kami belajar di universitas yang sama di Amerika. Aku mengenalnya. Kenapa Ray membawanya ke sini? senang bisa bertemu denganmu, Pak Peter. Namaku Katie Karsel. Aku merasa terhormat bisa berada di sini. Maaf berkunjung tanpa memberitahu.
Aku harap kesuksesan dan kesehatan menyertaimu. Nona Keti, di mana rumahmu dan siapa orang tuamu? Ayahku bernama Leon Karsel dan ibuku bernama Claire Kirana. Mereka hanya pengusaha biasa. Terima kasih sudah datang ke pestaku. Seorang gadis dari keluarga biasa gak pantas bersanding dengan cucuku. Kakek, Katie, sudah membawakan hadiah untukmu. Kakek Peter, ini hadiah untukmu. Tolong disimpan baik-baik. Suatu saat nanti pasti akan berguna. Kakek, gimana kalau kakek lihat isi hadiahnya? Mungkin saja itu kontrak pertunangan, ku dengar Katie pernah bertunangan. Nona Keti, apakah kau pernah bertunangan? Kakek itu salah paham. Aku gak bertanya padamu. Pak Peter, aku tahu apa maksudmu. Tenang saja, aku datang hanya untuk merayakan ulang tahunmu. Gak ada maksud lain. Nona Katie, kalau nggak keberatan, boleh nggak kotaknya dibuka? Nona Keti pun membuka kotak itu. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah pil obat. Dan seketika pengunjung di situ menyoroti Nona Keti. Seakan-akan Nona Keti menyumpai atau mengutuk kakek Peter untuk menjadi sakit. Pil ini punya efek yang istimewa. Dia mampu menyelamatkan hidup seseorang pada kondisi sekarat. Aku menghargai kebaikanmu, Nona Keti. Tapi sekarang, aku nggak membutuhkannya. Pak Peter pun menolak hadiah dari Keti yang membuat Nona Keti merasa malu. Ray, antar Nona Keti untuk beristirahat. Pak Peter, maaf sudah membuatmu tidak nyaman hari ini. Maaf aku sudah mengganggumu. Ayah, aku mencintainya. Aku ingin menikahinya. Tidak akan mungkin. Dan jangan pernah untuk memikirkannya. Singkirkan pikiranmu yang ini. Kau lupa siapa dirimu. Dengan identitas dan statusmu itu, memangnya dia layak bagimu? Di tengah pertengkaran mereka, Nona Keti pun merasa sangat dikucilkan oleh mereka. Namun, tiba-tiba ada orang tua yang memanggilnya dan meminta Nona Keti untuk memperlihatkan apa yang ada di dalam kotak itu. Namun Nona Keti dengan ikhlas memberikannya begitu saja. Dan ternyata itu adalah kakek Ronald dari keluarga Niall. Namun sepertinya Nona Keti tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku nggak bisa menerimanya begitu saja. Jika kelak kau membutuhkan bantuan, kau bisa mencariku. Hari ini aku anggap sebagai hutang budi. Kalau begitu aku pergi dulu. Nak, kau bisa menungguku sebentar. Aku ingin membicarakan sesuatu padamu. Dan tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang melangkah ke arahnya. Dia adalah Yuli Orlanda, adik dari Ray Orlanda. Dia datang kepada Nona Keti untuk meminta maaf kejadian barusan. Aku meminta maaf mewakili kakekku. Aku adalah Yuli Orlanda. Aku meminta maaf atas kejadian barusan. Senang bisa berkenalan denganmu. Nona Keti, boleh aku tanya sesuatu? Apa benar pil barusan mempunyai efek seperti itu? Aku menunjukkan kebaikanku. Pil itu sangat berharga. Tidak bisa dibeli pakai uang. Apa sungguh bisa membuat orang mati hidup kembali? Aku nggak menjaminnya. Namun temanku bilang bisa mempertahankan hidup seseorang setidaknya hingga 1 tahun. Ucapannya lumayan sombong. Memangnya pil yang nampak biasa ini bisa mempunyai efek sehebat itu? Nona Yuli, kau nggak perlu memasukkan ucapkanku ke dalam hati. Anggap saja itu sebuah lelucon. Tiba-tiba ada yang memanggil Nona Yuli, dan ternyata itu adalah adik sepupu William. Yuli, semoga kakekmu sehat dan panjang umur ya. Iya. Nona Yuli, aku pergi dulu ya. Silakan mengobrol. Yuli, orang tuaku juga datang. Maaf, aku harus mengurus sesuatu. Silahkan nikmati pestanya. Dasar brengsek. Apa yang terjadi di pesta tadi sudah tersebar. Semua tahu penolakan hadiah itu, dan keluarga Orlanda tidak menyukainya. Sekarang semua orang mengira Nona Keti ingin panjat sosial melalui hubungan dengan keluarga Orlanda. Semua mengira dia ingin menikah dengan keluarga Orlanda. Dan sampainya di luar, Nona Keti pun menelepon William untuk menjemputnya. Bisakah kau menjemputku? Aku mau pulang. Apa yang terjadi? Kau menangis? Nggak, aku bosan di sini. Aku cuma mau mengobrol denganmu. Tunggu aku akan segera ke sana. Sin pun berpindah lagi ke dalam pesta. Ronald, terima kasih. Kau sudah datang ke pestaku. Seharusnya aku yang berterima kasih. Hari ini aku dapat untung banyak. Ronald, apa maksud ucapanmu barusan? Pak Peter pun melihat kotak itu sudah ada di tangan kakek Ronald. Hehe, aku bertemu dengan orang yang aku cari. Maksudmu, Nona Keti? Peter, aku masih ada urusan. Aku harus pergi. Ronald, kenapa kau buru-buru? Hahaha,
Aku sudah tua. Aku suka kelelahan jika terus berjalan. Lagi pula, ada yang menungguku di luar. Baiklah, segini dulu ya. Untuk Dewa Obat part 19-nya yang suka dengan cerita ini, bisa like ya. Kalau bisa sekalian subscribe. Hehehe. Oh iya, kalau teman-teman gak pada sibuk yuk, keluarkan komentar terbaik kalian. Kita jumpa lagi di lain waktu. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan saat menyampaikan cerita.